selaku dosen AIK di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Yang pertama itu saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana konsep Islamisasi dalam kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Oke, baik. Konsep Islamisasi kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini sebenarnya merupakan salah satu program dari LP2I, yang mana LP2I ini satu lembaga yang memang bertugas untuk mengkaji kemudian mengimplementasikan Islam terutama di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. Nah, konsepnya ya karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini ya merupakan universitas yang memang membawa nama Muhammadiyah, yang seharusnya memang bernuansa Islami. Jadi Islamisasi kampus ini dalam bentuk bagaimana pengamalan, penerapan ajaran-ajaran agama Islam itu terlaksana di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Apa itu misalnya? Ya dalam bentuk menutup auratnya ya jelas. Lalu di samping itu banyak hal lain ya, agenda-agenda kegiatan yang bernuansa Islami, misalnya pengajian, lalu kemudian tadarus yang memang secara rutin dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan lebih dari itu, memang secara akademik pun kita sudah atur, sudah disetting bagaimana UMB itu bisa menjadi kampus yang Islami. Salah satunya kita seluruh mahasiswa yang pertama diwajibkan mengambil mata kuliah wajib Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya. Lalu yang kedua, di samping secara akademik yang diterapkan dalam mata kuliah, maka kita juga diwajibkan hal-hal yang terkait keislaman, misalnya seluruh alumni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu wajib bisa membaca Al-Quran, sehingga dibuktikan dengan syarat ujian skripsi itu wajib harus sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi bentuk Islamisasi kampus yang dimaksud tadi itu bagaimana caranya nuansa Islam itu, ajaran atau pengamalan Islam itu terlihat di kampus Universitas Muhammadiyah. Begitu kalau bentuknya. Bagaimana penerapannya ini? Apakah dalam penerapannya ini di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu mahasiswanya itu misalnya berbusana muslimah dengan baik dan benar, atau masih ada yang suka pakai celana jeans atau gimana Pak? Ya, jadi pada pelaksanaannya memang setiap kegiatan, setiap program pasti ada kendala, ada hambatan masing-masing. Khusus untuk Islamisasi kampus ini ya, di UMB memang ada beberapa kendala. Yang pertama ya memang asal atau input mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini kan dari berbagai kalangan, yang sebagian besar memang taruhlah misal kalau kita tadi kaitkan dengan programnya itu bisa baca Al-Quran, lalu kemudian pengamalan ibadah bagus melalui mata kuliah AIK tadi. Nah, pada prakteknya yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini justru anak-anak yang secara baca Al-Quran misalnya banyak yang belum lancar atau bahkan sama sekali ada yang belum bisa. Nah, dalam penerapannya yaitu makanya diadakan dalam
akademik tadi masuk dalam mata kuliah, misalnya AIK 1, ya, AIK 2, AIK 3, AIK 4, terus ada juga mentoring. Nah, mentoring inilah tempat di mana mahasiswa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi penerapannya di mahasiswa itu bagaimana pelaksanaan mata kuliah AIK dijalankan dengan baik, dan tidak hanya itu, di kalangan dosen dan karyawan pun secara rutin berkala dilakukan pembinaan terkait baca Al-Quran, pengetahuan keislaman dan lain sebagainya. Misalnya setiap Jumat pagi kita pengajian, setiap Jumat berikutnya juga kita tadarus atau belajar baca Al-Quran dibagi per kelompok. Jadi itu penerapan kampus Islami di Universitas Muhammadiyah Bengkulu baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen dan karyawan. Terkait goal Islamisasi kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu, apakah di sini bisa kita lihat Bapak bahwa mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu sudah mampu dan bisa menerapkan apa saja yang dipelajari dalam AIK 1 sampai seterusnya? Ya, itu tadi goal atau tujuan akhir idealnya ya kita mengharapkan yang pertama seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu yang pertama menutup aurat pasti ya, baik di kampus maupun di luar kampus, itu goalnya, tujuannya. Lalu kemudian setelah tamat semuanya bisa membaca Al-Quran, itu goal tujuannya. Lalu kemudian bagaimana pengamalan Islam bagi alumni atau tamatan Muhammadiyah itu misalkan lebih baik daripada alumni atau tamatan yang lain. Itu tujuan yang kita harapkan. Tapi memang pada prakteknya, pada pelaksanaannya ya setiap program kan ada kendala, ada masalah. Jadi memang dari beberapa pengalaman yang didapati memang belum 100% mahasiswa yang tamat itu kemudian bagus secara AIK-nya, tapi secara aturan kita sudah menerapkan bahwa untuk syarat ujian skripsi itu harus sudah bisa membaca Al-Quran, dan insya Allah secara fakta ya sudah lebih dari 95% lah, lebih bahkan 98% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tamat insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dengan tingkat kemampuan yang mungkin berbeda-beda. Itu goalnya. Oke teman-teman,